Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Akbar, NIM D020320039, Muhammad Irfan Effendi yang bernim D020320040, Norsada yang bernim D020320043, Puspita Nur Solehah D020320045, Rizky Puja D020320048, dosen Muhammad Syahid Febriadi, Eskom Mkom. Konsep dasar sistem berkas. Sistem dapat diartikan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu hal, atau tujuan berkas adalah sebuah unit tempat menyimpan informasi dapat diakses lebih dari satu. Proses dapat dibaca dan bahkan menulis yang baru, sedangkan sistem berkas adalah sistem penyimpanan, pengorganisasian, pengelolaan data pada alat penyimpanan eksternal dengan menggunakan teknik organisasi data tersebut. Pengertian organisasi berkas adalah teknik atau cara untuk menyatakan dan menyimpan record dalam berkas file. Record adalah merupakan kumpulan dari data yang terstruktur dalam record. Setiap elemen bisa mempunyai data yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu kegiatan dalam materi sistem berkas adalah bagaimana mengorganisir sebuah record yang ada. Berkas di dalam magnetic disk bisa dilakukan secara sekuensial, indeks sekuensial ataupun direct, sedangkan untuk mengambil suatu data dari berkas yang disimpan dalam disk bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan direct access method atau dengan sequential access method. Atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas. Sementara sistem yang lain menganggap keduanya hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses pengguna bahkan sistem yang membuatnya. Atribut berkas terdiri dari nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bias dibaca oleh manusia atau human readable prompt. Type dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa type berbeda. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Ukuran atau size yaitu ukuran pada berkas pada saat itu baik dalam baiti, huruf ataupun blok. Atribut pada berkas. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk satu, pembuatan berkas, 2, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, 3, penggunaan terakhir berkas. Data tersebut dapat berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring penggunaan dari berkas. Informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder. Direktori seperti berkas harus bersifat non-volatil, sehingga keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Operasi pada berkas. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas. 1. Membuat sebuah berkas. Ada dua cara dalam membuat berkas. Pertama, tempat baru di dalam sistem berkas harus dialokasikan untuk berkas yang akan dibuat. Kedua,
Sebuah direktori harus mempersiapkan tempat untuk berkas baru, kemudian direktori tersebut akan mencatat nama berkas dan lokasinya pada sistem berkas. 2. Menulis pada sebuah kertas. Untuk menulis pada berkas, kita menggunakan sistem call bersama nama berkas yang akan ditulisi dan informasi apa yang akan ditulis pada berkas. Ketika diberi nama berkas, sistem mencari ke direktori untuk mendapatkan lokasi berkas. Sistem juga harus menyimpan penunjuk tulis pada berkas di mana penulisan berikut akan ditempatkan. Penunjuk tulis harus diperbaharui setiap terjadi penulisan pada berkas. 3. Membaca sebuah berkas. Untuk dapat membaca sebuah berkas, dapat menggunakan sistem call beserta nama berkas di blok memori, mana berkas berikutnya diletakkan. Direktori mencari berkas yang akan dibaca dan sistem menyimpan penunjuk pada berkas, di mana pembacaan berikutnya akan terjadi. Ketika pembacaan dimulai, penunjuk harus diperbaharui, sehingga secara umum suatu berkas ketika sedang dibaca atau ditulis, kebanyakan sistem hanya mempunyai satu petunjuk. Baca dan tulis menggunakan petunjuk yang sama. Hal ini menghemat tempat dan mengurangi kompleksitas sistem. 4. Menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses input atau output. Operasi ini sering disebut pencarian berkas. Jenis berkas. Jenis berkas executable, ekstensinya exe, com, bin atau tidak ada. Fungsinya siap menjalankan program bahasa mesin. Jenis berkas objek, ekstensinya ob atau o. Fungsinya dekompilasi bahasa mesin tidak terhubung atau link. Jenis berkas source code, ekstensinya C, CC, Java, ASM, PAS. Fungsinya kode program dalam berbagai bahasa pemrograman. Jenis berkas batch, ekstensinya BAT, SH. Fungsinya memerintahkan ke command interpreter. Jenis berkas teks, ekstensinya TXT, doc. Fungsinya data teks dokumen. Jenis berkas word processor, ekstensinya WP, TAX, RTF, doc. Macam-macam fungsinya, macam-macam format dari teks processor. Jenis berkas library, ekstensinya lib, sol. Fungsinya libraries dan rutin untuk programmer. Jenis berkas print atau view, ekstensinya DPG, PDF, PS. Fungsinya berkas ASCII atau binary dalam format untuk mencetak atau melihat. Jenis berkas arsip, ekstensi zip, tar, rar. Fungsinya berkas-berkas yang dikelompokkan dalam suatu berkas dikompres untuk pengarsipan. Jenis berkas multimedia, ekstensinya MPEG, MOV, RM. Fungsinya berkas binary yang berisi informasi audio atau AV. Next. Struktur berkas. Berkas-berkas tertentu harus mempunyai struktur yang dimengerti oleh sistem operasi. Contohnya sistem operasi
mungkin mensyaratkan bahwa sebuah berkas executable harus mempunyai struktur yang spesifik sehingga dapat ditentukan di mana berkas tersebut dapat di-load dari memori dan di mana lokasi dari instruksi pertama. Berkas dapat distruktur dalam beberapa cara. Cara yang pertama adalah sebuah urutan bytes yang tidak terstruktur. Akibatnya sistem operasi tidak tahu atau peduli apa yang ada dalam berkas. Yang dilihatnya hanya bytes. Ini menyediakan fleksibilitas yang maksimum. User dapat menaruh apapun yang mereka mau dalam berkas, dan sistem operasi tidak membantu, namun tidak juga menghalangi. Cara yang kedua adalah dengan record sequence. Dalam model ini, semua berkas adalah sebuah urutan dari rekaman yang telah ditentukan panjangnya, masing-masing dengan beberapa struktur internal. Artinya bahwa sebuah operasi read membalikkan sebuah rekaman dan operasi write menimpa atau menambahkan suatu rekaman. Cara yang ketiga adalah menggunakan sebuah tree. Dalam struktur ini, sebuah berkas terdiri dari sebuah tree dari rekaman-rekaman tidak perlu dalam panjang yang sama, tetapi masing-masing memiliki sebuah pilot key dalam posisi yang telah diterapkan dalam rekaman tersebut. Tree ini disort dalam pilot key dan mengizinkan pencarian yang cepat untuk sebuah key tertentu. Next. Metode akses. Berkas menyimpan informasi. Apabila sedang digunakan, informasi ini harus diakses dan dibaca melalui memori komputer. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan beberapa cara, yaitu akses sekuensial. Akses ini merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi dalam berkas diproses secara berurutan. Sebagai contoh, editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Yang kedua, akses langsung atau real-time access. Sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Operasi pada direktori. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah mencari berkas. Kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori karena berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dapat mengidentifikasikan keterkaitan antara sebuah berkas-berkas tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menemukan seluruh berkas yang nama-nama berkas membentuk pola khusus. Membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. Menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Mengganti nama berkas. Karena nama berkas mempresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat merubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas berubah. Perubahan nama dapat berubah posisi berkas dalam direktori. Melintasi sistem berkas ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. Sistem pada akses. Sistem akses
pada berkas di antara lain. 1. Read, membaca dari berkas. Write, menulis berkas. Execute, meluat berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. Append, menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. Delete, menghapus berkas. List, mendaftar properti dari sebuah berkas. Rename, mengganti nama sebuah berkas. Copy, menduplikasi sebuah berkas. Edit, mengedit sebuah berkas. Organisasi sistem berkas. Sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletakkan, dan diambil kembali dengan mudah. Terdapat 2 masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. Masalah pertama adalah definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya, operasi ke berkas, dan struktur direktori dalam mengorganisasikan berkas-berkas. Masalah kedua adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logika sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Pada dasarnya sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu dari yang terendah, IO control, terdiri dari drip, DPIC, dan interpret handler. Drip DPIC adalah perantara komunikasi antar sistem operasi dengan perangkat keras. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke DPIC drip untuk baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. File organization module, informasi tentang alamat logik dan alamat fisik dari berkas tersebut. Modul ini juga mengantar sisa disk dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. Logical file system, tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Berikut gambar lapisan pada berkas. Application program, logical file system, file organization module, basic file system, IO control, DPIC. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 조심하는데 또 티가 나